Jangan meremehkan ibu rumah tangga, seorang wanita dengan kekayaan 2 miliar dolar, yang kesuksesannya dimulai dengan kain pel. 3 tahun yang lalu, Joey secara tidak sengaja melukai tangannya 2 kali saat membersihkan pecahan gelas anggur merah. Pengalaman ini memberinya ide, sebuah gagasan untuk mengganggu pasar pembersih Amerika. Dia menggambar ide di kepalanya dengan krayon putrinya, kemudian mengelas tiang pengepel di pabrik pacar ayahnya, membungkusnya 50 kali dengan benang katun sepanjang 91 meter, dan kemudian memasangnya ke tiang. Hasilnya adalah kain pel ajaib yang tidak perlu diputar dengan tangan. Joey menunjukkan produk yang dikembangkan kepada pacar ayahnya yang kaya dan ingin dia berinvestasi dalam produksi massal untuk dirinya sendiri. Siapa tahu investor itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi ditentang oleh adik tirinya dan menggodanya bahwa seorang ibu rumah tangga tidak bisa menjalankan bisnis. Investor itu berkata, "Pel Anda memang hal yang baru, tetapi saya tidak bisa mengambil properti yang ditinggalkan mantan suami saya dan menghambur-hamburkannya sesuka hati. Anda harus menjanjikan saya bagian 51%, dan saya akan memberikan investasi itu kepada Anda." Joey ragu-ragu sejenak dan setuju. Setelah dilakukan penelusuran oleh investor, ditemukan bahwa ada paten untuk bagian pel serupa di Hong Kong, Tiongkok. Untuk menghindari klaim pelanggaran di masa mendatang, Joey harus membayar royalti kepada mereka. Dan kebetulan, agen memiliki pabrik suku cadang di dekat Texas, dan Joey bisa mendapatkan suku cadang dengan harga terendah. Tidak butuh waktu lama untuk menerima kembalian pertama. Joey mengumpulkan banyak ibu rumah tangga, mengubah bengkel investor menjadi toko instalasi dan memulai produksi massal. Investor mengatakan bahwa produksi sekarang sudah diurus. Biayanya telah mencapai 17.000 dolar. Apakah Anda sudah menemukan outlet yang dapat diandalkan? Joey agak bingung. Dia berpikir bahwa jika produknya bagus, dia tidak akan khawatir tentang menjualnya. Hal penjualan belum diurus. Tagihan kembali dari pabrik suku cadang dan ternyata pabrik telah mengganti cetakan sebanyak 6 kali sebelum memenuhi standar Joey. Mereka ingin Joey membayar untuk perubahan perkakas dan Joey hanya menutup telepon dan berkata, "Tidak ada yang akan membayar untuk ini, saya akan melawan mereka sampai akhir yang pahit." Benar, sebagai pemasok, biaya semacam ini harus dibayar oleh pihak A. Jadi, apakah akan sama untuk upah pekerja mereka di masa depan? Untuk menjual barang dagangannya, Joey membawa kain pel ke toko barang kebutuhan sehari-hari. Pemiliknya mengira ia adalah seorang penipu dan menolak mentah-mentah. Dia juga mengatakan, "Toko kami kecil dan kami belum pernah menjual kain pel seperti itu sebelumnya, dan kami tidak berani menjualnya, jadi Anda harus pergi ke perusahaan besar." Joey harus datang ke perusahaan besar untuk bernegosiasi dan lagi-lagi ditolak oleh penanggung jawabnya. Pria yang bertanggung jawab berkata, "Anda bisa menggunakan kain pel selama 5 tahun dengan harga 20 dolar, tetapi kain pel yang saya jual hanya seharga 5 dolar. Meskipun hanya bertahan selama 3 bulan, mereka akan membelinya dari saya ketika rusak. Jadi saya tidak akan khawatir kehilangan bisnis." Joey tidak punya pilihan selain mencari cara lain untuk menjual. Ia kembali ke kiosnya di depan mall dan mulai mendemonstrasikan alat pel ajaibnya kepada orang-orang yang lewat, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Joey membuang kain pel dan pergi bersama putrinya. Beberapa saat kemudian, seorang teman datang untuk menerima kios tersebut. Joey berpura-pura menjadi orang yang lewat dan menghampiri untuk mengajukan pertanyaan. Keduanya bernyanyi double act dan lambat laun orang-orang yang lewat mulai berhenti dan tertarik pada pel ajaib itu. Tetapi kemudian mantan suaminya datang bersama pacarnya dan tak lama kemudian polisi datang dan mereka langsung menyita kain pel Joey. Tidak peduli seberapa banyak ia memohon, polisi mengabaikannya. Ketika mantan suami melihat hal ini, ia merasa sangat tidak enak. Ia ingin melakukan sesuatu untuk Joey. Di malam hari, ia mengetuk pintu Joey untuk memperkenalkan Joey kepada seorang teman pengecer. Wanita ini baru saja mengalami masalah dengan kekayaan miliaran dolar. Sebulan yang lalu, dia menciptakan kalung anjing yang mencegah kutu, dan karena dia sibuk bekerja, dia meminta ibunya untuk membantunya mengajukan permohonan paten. Meskipun ibunya sehat, dia malas dan tidak melakukan apapun selain makan dan menonton acara TV setiap hari. Dia lupa semua tentang permohonan paten. Tetapi tidak lama kemudian, paten tersebut diajukan oleh perusahaan yang menghasilkan ratusan juta dolar dengan kalung anjing tersebut. Joey sangat marah karena tidak hanya kehilangan miliaran dolar, tetapi ia juga dipecat dari pekerjaannya karena tidak bekerja dengan baik. 3 bulan kemudian, ia menemukan alat pel ajaib lainnya, yang menemukan investor tetapi tidak pernah terjual. Mantan suami melihat kesulitan Joey dan ingin memperkenalkannya kepada seorang teman pengecer. Meskipun mantan suaminya sangat tidak bisa diandalkan oleh keluarganya, kali ini dia benar-benar membantu Joey. Teman mantan suami adalah kepala acara belanja TV dan jenis belanja seperti ini sedang populer saat ini. Ia memberitahu Joey bahwa setiap produk yang saya pilih memiliki nilai uang yang bagus. Anda harus memahami dengan melihat angka-angka di papan tulis, bahwa saya tidak pernah ketinggalan. Jelas sekali bahwa dia mencoba memberitahu Joey bahwa produk Anda harus terlalu berlebihan agar bisa dipromosikan di acara belanja. Joey berkata, "Saya tidak begitu memahami angka-angka yang Anda miliki, tetapi saya menciptakan alat pel ini dan bekerja lebih baik daripada apapun yang ada di pasaran." Ia kemudian menunjukkan produknya kepada orang yang bertanggung jawab.
Joey mengatakan bahwa alasan mengapa kain pel ini begitu menyerap adalah karena saya menggunakan benang katun sepanjang 91 meter. Diperbaiki dengan plastik agar lebih ringan digunakan. Setelah demonstrasi, orang yang bertanggung jawab membawanya ke tempat belanja langsung. Presenter sedang menjual kalung dan itu adalah pertama kalinya Joey melihat kekuatan belanja televisi. Kalung seharga $39 dijelaskan oleh kedua wanita tersebut dan hanya dalam waktu 5 menit, penjualan telah meroket hingga beberapa ribu pesanan. Orang yang bertanggung jawab memperkenalkan Joey kepada pembawa acara yang akan memasarkan kain pel, dan pembawa acara dengan percaya diri berkata, "Jangan khawatir, saya akan dengan mudah menembus angka 10.000 penjualan dengan dorongan biasa." Orang yang bertanggung jawab menyuruh Joey untuk kembali dan membuat 50.000 terlebih dahulu. "Jika tidak cukup, saya akan memberitahu Anda lagi." Joey dengan senang hati kembali ke pabrik. Ketika investor mendengar harga 50.000 bar, dia tidak ingin mengambil risiko sebesar itu dan meminta Joey untuk mendanai setengahnya. Joey mengatakan bahwa saya bisa menyumbang setengahnya, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, 51% dari ekuitas akan menjadi milik saya. Investor setuju, tetapi Joey tidak punya uang sama sekali dan dia memutuskan untuk mengambil rumah itu sebagai jaminan. Ini juga berarti bahwa jika ini gagal, ia tidak akan memiliki apa-apa. Tak lama kemudian, alat pel Joey ditayangkan di TV dan keluarga berkumpul untuk menonton penjualan, kecuali bahwa presenter yang bertanggung jawab atas penjualan tidak hanya tidak memahami alat pel, dia bahkan tidak mengerti cara menggunakannya. Pada akhirnya, tidak ada satupun yang terjual. Joey sangat marah sehingga ia langsung menelepon penanggung jawab dan berkata, "Anda meminta saya untuk memproduksi 50.000 kain pel, saya bahkan menggadaikan rumah saya, dan sekarang tidak ada satupun yang terjual, Anda harus menutupi kerugian saya." Orang yang bertanggung jawab mengatakan bahwa dia hanya akan menanggung sepertiganya dan kemudian menutup telepon. Joey tiba-tiba berpikir, pel yang tidak terjual semuanya karena presenter tidak melakukannya dengan benar, bukan karena produknya jelek. Jadi, ia pergi ke stasiun TV dan meminta orang yang bertanggung jawab untuk menjualnya lagi. Dan kali ini, Joey memutuskan untuk mengudara untuk mempresentasikannya sendiri. Ini adalah live banding yang paling populer 30 tahun yang lalu. Dua orang wanita memperkenalkan kalung melalui televisi. Hanya butuh waktu 5 menit dan penjualan langsung mencapai 20.000 pesanan. Orang berikutnya yang datang adalah seorang ibu rumah tangga yang hanya datang untuk memperkenalkan kain pelnya yang berjamur. Tanpa pengalaman mengudara, Joey berdiri di depan kamera, gugup dan tidak bisa berkata-kata, karena orang yang bertanggung jawab terus mengingatkannya di luar panggung tentang bagaimana cara menggambarkannya. Joey tergagap-gagap, tidak tahu harus mulai dari mana, ketika telepon berdering dan secara mengejutkan ada seseorang yang ingin membeli kain pel. Joey langsung bersemangat dan mulai mendeskripsikan alat pel dengan kata-katanya sendiri. Dia mengatakan bahwa dia telah menciptakan alat pel sehingga tidak akan melukai tangannya atau membasahi tangannya, lalu memeras saus di lantai untuk membasahi alat pel, kemudian dengan tarikan dan putaran, kotoran di lantai segera dipel. Joey telah mendapatkan persetujuan dari banyak ibu rumah tangga dengan deskripsinya yang dekat dengan kehidupan. Hotline pembelian terus berdatangan dan jumlah pesanan mulai meningkat, terjual 30.000 unit dalam waktu kurang dari 4 menit. Joey semakin bergairah, menggambarkan kepala pel yang bisa dilepas, sehingga ketika kotor, bisa langsung dicuci di mesin cuci tanpa membuat tangan Anda kotor sama sekali. Segera setelah hal ini dikatakan, penjualan kembali meroket dan pesanan langsung mencapai angka 50.000. Jelas bahwa Joey menang besar kali ini, karena ia telah menghasilkan $1 juta dalam 5 menit dari modal 200.000. Pria yang bertanggung jawab juga kembali terkesan olehnya. Melalui publisitas ini, alat pel Joey menyebar ke ribuan rumah tangga dan menjadi hit yang benar-benar sukses. Ketika pemasok melihat betapa panasnya kain pel itu, dia mulai meminta Joey untuk menaikkan harga, dan Joey meminta adik tirinya untuk bernegosiasi dengan produsen. Siapa yang tahu bahwa adiknya tidak hanya akan menyetujui kenaikan harga, tetapi juga akan memulai bisnis baru dengan ayahnya dan bersiap untuk melakukannya sendiri. Kecewa, Joey langsung memerintahkan mereka untuk tidak terlibat dalam bisnisnya. Untuk menekan harga, Joey pergi ke Texas untuk bernegosiasi ulang dengan produsennya sendiri. Pihak lain berkata, adikmu sudah menandatangani kontrak, tidak ada ruang untuk perubahan. Ketika Kiawi merasa ada yang tidak beres, dia menyelinap ke bengkel pabrikan saat istirahat di kamar mandi, hanya untuk melihat bahwa gambar desain aslinya telah diambil oleh pabrikan. Produsen mengetahui hal ini dan menelepon polisi untuk membawa Joey pergi. Tidak butuh waktu lama bagi para investor untuk menalangi dia. Joey meminta pengacaranya untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan, tetapi pengacara mengatakan bahwa kakak Anda tidak hanya menandatangani kontrak untuk kenaikan harga, tetapi juga memiliki klausul lisensi paten di dalamnya. Itu berarti bahwa Anda tidak hanya harus membayar royalti yang sangat besar kepada mereka, tetapi Anda juga bisa dituntut atas pelanggaran. Para investor tidak ingin berbagi beban dengan Joey dan memutuskan untuk menarik diri. Joey tidak punya pilihan selain menandatangani surat-surat kebangkrutan. Dia sangat terpukul bahwa setelah semua kerja kerasnya, dia akhirnya melakukan pekerjaan kotor orang lain. Ia selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah memeriksa informasi semalaman, ia benar-benar menemukan celah dan bergegas ke Texas keesokan harinya. Ia membuat janji dengan bos pabrik. Ternyata produsen telah mengambil hak patennya.
Kantor pusat Hong Kong tidak mengetahuinya, dan bahkan patennya sendiri tidak memiliki kemiripan dengan paten kantor pusat Hong Kong. Joey mendekati bos pabrik dan berkata, "Anda tidak hanya telah mencuri paten saya, Anda juga telah menipu saya atas royalti saya. Saya sudah memiliki bukti dasar, jika Anda tidak mengembalikannya, maka Anda harus menghabiskan sisa hidup Anda di dalam penjara." Sang bos akhirnya mengerti bahwa wanita di depannya bukanlah seorang ibu rumah tangga yang bergantung pada belas kasihan orang lain, tetapi seorang pengusaha wanita lihai yang pandai menyerang hati orang lain. Pada akhirnya, sang bos harus berkompromi dan tidak hanya mengembalikan paten Joey, tetapi juga memberinya kompensasi dengan royalti sebesar $300.000. Berjalan menyusuri jalan, Joey sangat senang bahwa ia memiliki segalanya kembali yang menjadi miliknya dan tidak ada yang bisa mengancamnya lagi. Sejak saat itu, karir Joey melejit dan dia mengajukan paten lain yang lebih menguntungkan dan terus memasuki stasiun televisi untuk menjual produknya. Beberapa tahun kemudian, Joey mendirikan sekelompok perusahaan, memindahkan keluarganya ke rumah besar dan memulai acara belanja TV sendiri, menyerukan semua ide untuk penemuan apik untuk membantu mereka mewujudkan impian mereka. Kakak dan ayahnya, di sisi lain, tidak hanya meminta uang kepadanya karena bisnisnya gagal, tetapi juga mencoba menuntut Joey untuk kepemilikan perusahaan dan menghasilkan banyak uang. Hanya pria yang pernah berkuasa dan mantan suaminya yang menjadi pendukung terkuatnya. Inilah akhir dari film yang berjudul Struggling Joey, prototipe untuk kisah film yang berdasarkan kisah nyata. Joey Mangano menemukan alat pel peras otomatis pada tahun 1990, yang langsung dicari oleh jutaan keluarga. Meskipun demikian, dia tidak berhenti di situ, mengajukan lebih dari 100 paten untuk penemuan melalui penemuannya sendiri dan menjadi salah satu dari 10 wanita paling kreatif dalam sejarah Amerika.